Viral di Belanda. Kita bakal bahas satu topik yang cukup panas dan bikin banyak orang garuk-garuk kepala karena ada satu sosok yang dulu sempat menjadi harapan sekarang justru melempar keraguan. Kita akan membahas Alex Pastoor, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia yang baru-baru ini muncul dengan pernyataan mengejutkan. Bilang negara peringkat 119 kok ngarep masuk Piala Dunia itu tidak logis. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar mengejutkan. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah membuat kita bermimpi besar dan sekarang membuka peluang untuk kembali melatih Timnas Indonesia. Kira-kira apa alasan dia ingin balik? Dan apakah Indonesia masih butuh Shin Tae-yong? Yuk kita bahas sampai tuntas. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Viral di Belanda. Kita bakal bahas satu topik yang cukup panas dan bikin banyak orang garuk-garuk kepala karena ada satu sosok yang dulu sempat menjadi harapan sekarang justru melempar keraguan. Kita akan membahas Alex Pastoor, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia yang baru-baru ini muncul dengan pernyataan mengejutkan. Bilang negara peringkat 119 kok ngarep masuk Piala Dunia itu tidak logis. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sebelum masuk ke polemiknya, yuk kita kenalan dulu sedikit dengan Alex Pastoor. Alex Pastoor adalah pelatih asal Belanda yang sempat menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia. Ia datang membawa pengalaman dari Eropa dan sempat dipuji karena kedisiplinan serta pendekatannya yang profesional. Saat baru bergabung, Pastoor terlihat sangat semangat. Ia menyebut bahwa proyek Timnas Indonesia adalah tantangan yang luar biasa. Ia bilang Indonesia punya potensi besar dan ia bahkan mengakui bahwa dirinya sangat tertantang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dan bukan cuma omongan motivasi kosong loh, football lovers. Di bulan September 2025 dalam wawancaranya dengan media Belanda Voetbal Primeur, Pastoor menyebut bahwa mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 adalah sesuatu yang realistis. Dia bilang memang negara yang kita hadapi seperti Arab Saudi dan Irak itu berat, mereka 2 kali lebih tinggi dari kita di ranking FIFA. Tapi Indonesia juga punya catatan pernah menang dan imbang lawan Arab Saudi sebelumnya. Menurut dia, kuncinya ada di organisasi tim. Kalau bisa bermain rapi, disiplin, dan kompak, bukan tidak mungkin Garuda bisa melewati babak keempat dan mencetak sejarah. Bayangin aja, waktu itu jutaan fans Indonesia langsung semangat. Optimisme Pastoor ikut membakar semangat seluruh pecinta sepak bola tanah air. Tapi seperti petir di siang bolong, beberapa minggu kemudian, Timnas Indonesia gagal menunjukkan performa yang diharapkan. Lawan-lawan berat di fase kualifikasi membuat Garuda kesulitan. Dan setelah hasil buruk melawan Irak dan Arab Saudi, suasana mulai memanas. Beberapa hari setelah kembali dari Jeddah, PSSI menggelar rapat dan memutuskan untuk berpisah dengan Alex Pastoor. Dan sejak saat itu dia menghilang dari publik sampai akhirnya muncul kembali dengan pernyataan yang justru bikin banyak orang kecewa. Dalam pernyataannya kepada media Belanda, Pastoor mengaku bahwa target membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah beban yang terlalu berat dan bahkan tidak logis. Dia bilang sebagai tim peringkat ke-119 dunia, itu tidak mudah ataupun logis. Kami mencoba menjelaskan kepada para pemain apa yang diharapkan dari mereka, tapi itu tidak cukup melawan negara-negara kuat seperti ini. Dia juga menambahkan bahwa suasana di tim sudah mulai negatif dan bahwa proyek yang dikerjakan mungkin terlalu ambisius untuk saat ini. Kalimat yang paling menohok mungkin adalah akan hebat jika bisa ke Piala Dunia, tapi itu tidak logis. Wah, kalau kita ingat-ingat, ini sangat bertolak belakang dari omongannya sebulan sebelumnya, ya? Nah, disinilah kita bisa mulai bertanya-tanya sebenarnya, mana yang benar? Apakah Pastoor memang dari awal tidak percaya? Ataukah dia hanya membangun narasi agar terlihat baik saat menjabat? Banyak fans yang merasa bahwa pernyataan Pastoor ini mencerminkan kurangnya etika profesional. Karena kalau memang dari awal dia tidak yakin, kenapa dulu seolah memberikan harapan? Sebagai pelatih bahkan asisten sekalipun membangun mental pemain dan publik adalah bagian dari tanggung jawab. Dan melempar kata-kata seperti tidak logis setelah keluar dari tim hanya akan memperburuk suasana dan menurunkan kepercayaan diri pemain yang masih berjuang.
Lalu apakah benar mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 itu tidak logis? Secara realistis, memang jalannya berat. Lawan-lawan di babak keempat seperti Irak dan Arab Saudi semuanya punya kualitas dan pengalaman yang jauh di atas. Tapi kita juga tahu bahwa sepak bola bukan soal ranking saja. Keajaiban bisa terjadi. Dan yang terpenting, kalau kita tidak berani bermimpi, maka selamanya kita hanya akan jadi penonton di pesta dunia. Toh siapa sangka Maroko bisa tembus semifinal Piala Dunia 2022? Siapa yang percaya bahwa Vietnam bisa mengalahkan UEA dan menembus babak final kualifikasi waktu itu? Mimpi besar memang berat, tapi bukan berarti tak masuk akal. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa Alex Pastoor hanya mencari aman setelah gagal? Atau justru kalian setuju bahwa target Piala Dunia 2026 terlalu berlebihan untuk saat ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian dukung Timnas Indonesia terus semangat walau badai kritik datang bertubi-tubi. Karena yang namanya perjuangan pasti akan ada jatuh dan bangunnya. Tapi selama kita tidak berhenti bermimpi, Garuda masih bisa terbang tinggi. Kabar mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membuat kita bermimpi besar dan sekarang membuka peluang untuk kembali melatih Timnas Indonesia. Kira-kira apa alasan dia ingin balik? Dan apakah Indonesia masih butuh Shin Tae-yong? Yuk kita bahas sampai tuntas. Setelah kekalahan menyakitkan Timnas Indonesia dari Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, para fans mulai bertanya-tanya apa yang salah? Kenapa kita gagal lagi? Dan siapa yang bisa memperbaiki ini? Jawabannya, banyak yang menyebut satu nama yang sama, Shin Tae-yong. Nama Shin kembali diluk-elukan. Bahkan ex-ketum PSSI, Mochammad Iryawan alias Iwan Bule, terang-terangan mengusulkan STY untuk kembali. Iwan Bule adalah orang yang dulu merekrut STY di tahun 2020. Dan kini ia meminta kepada PSSI di bawah Erick Thohir untuk memberi kesempatan kedua kepada sang pelatih. Kalau kita kilas balik ke tahun 2020 saat STY baru datang, Timnas Indonesia sedang berada dalam titik terendah. Peringkat FIFA anjlok dan skuad muda terlihat tak punya arah. Tapi Shin Tae-yong datang dengan visi baru, fokus pada pemain muda, disiplin, dan peningkatan mental bertanding. Dan hasilnya, pelan tapi pasti terasa. Dia bawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan bikin kejutan saat menahan imbang tim kuat dan memberi perlawanan sengit di kandang lawan. Selama 5 tahun melatih, Shin mencatat 57 pertandingan dengan 26 kemenangan, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan rata-rata 61 poin per pertandingan. STY dianggap punya kinerja yang cukup stabil, apalagi mengingat lawan-lawan yang dihadapi sebagian besar dari level atas Asia. Namun meskipun punya rekam jejak yang lumayan baik, PSSI membuat keputusan mengejutkan pada awal tahun 2025. Shin Tae-yong digantikan oleh Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris Belanda, yang didatangkan untuk menyegarkan taktik dan membawa nuansa baru. Sayangnya nuansa baru itu justru membuat atmosfer jadi tidak karuan. Kluivert kesulitan membangun chemistry dan Timnas Indonesia akhirnya gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Ironisnya, pencapaian Shin yang membawa kita ke ronde ketiga seolah dilupakan begitu saja. Ini yang bikin ramai dalam wawancara terbaru bersama media Goal Post. Shin Tae-yong bicara terus terang. Dia bilang begini, kalau nanti ada tawaran tentu saya akan pertimbangkan. Tapi prinsip saya kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemana saja. Tapi kalimat berikutnya bikin banyak fans terharu, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Gila nggak tuh? Padahal dia bisa saja ambil tawaran dari negara Asia lain, atau bahkan balik ke klub di Korea Selatan. Tapi dia masih menomorsatukan Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, apakah Indonesia masih butuh Shin Tae-yong? Jawabannya tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kalau bicara soal pengalaman dan kontinuitas, STY jelas unggul. Dia sudah paham kultur pemain Indonesia, tahu bagaimana mengelola pemain muda, dan terbukti bisa membangun tim dari bawah.
Kalau bicara soal hasil, meskipun belum membawa trofi besar, dia berhasil membawa timnas kita ke level yang belum pernah dicapai dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ada juga yang bilang STY sudah selesai dengan Indonesia, bahwa dia sudah memberikan yang terbaik, tapi sekarang saatnya era baru. Pendapat ini nggak salah, tapi tetap saja STY masih punya unfinished business yang belum selesai di timnas. Kalau STY benar-benar kembali, maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki, komunikasi dengan federasi harus lebih terbuka. Jangan sampai terjadi lagi pemecatan tiba-tiba tanpa evaluasi yang jelas. Perlu diberikan kewenangan penuh untuk membangun sistem, bukan hanya target jangka pendek. Tim pelatih dan staf pendukung harus solid. Karena STY sudah membuktikan dia bisa bekerja maksimal kalau punya tim yang dia percaya. Dan yang paling penting kita, sebagai fans, harus bersabar. Karena membangun tim juara tidak bisa instan. Sekarang bola ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan memberikan kesempatan kedua untuk Shin Tae-yong? Ataukah mereka akan mencari wajah baru untuk memimpin Garuda? Dan menurut kalian, apakah Shin Tae-yong layak kembali ke kursi pelatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia. Gila, isu yang panas dan bisa mengubah peta sepak bola Asia secara drastis. Bukan sekadar rumor, kabarnya sejumlah negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia serius mempertimbangkan untuk meninggalkan AFC Konfederasi Sepak Bola Asia dan membentuk konfederasi tandingan. Apakah ini akhir dari Konfederasi Sepak Bola Asia seperti yang kita kenal sekarang? Atau justru menjadi awal kelahiran kekuatan baru sepak bola Asia yang lebih adil, kompetitif, dan transparan? Tonton hingga selesai. Jadi begini, dalam beberapa tahun terakhir, AFC atau Asian Football Confederation semakin dianggap tidak adil. Mengapa? Karena dua negara saja, yaitu Qatar dan Arab Saudi, seolah-olah mengendalikan semua lini penting dalam sepak bola Asia. Dari turnamen, keputusan strategis, bahkan sampai sponsor dan penunjukan wasit. Coba kita lihat, Qatar sudah 2 kali jadi tuan rumah Piala Asia dan bahkan sukses jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Arab Saudi sudah resmi dipilih jadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034. Sementara negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia seperti hanya jadi penonton. Wajar dong kalau muncul pertanyaan apakah AFC ini milik Asia atau milik 2 negara saja. Rasa gerah itu bukan hanya dirasakan 1 atau 2 negara. Beberapa media Timur Tengah termasuk dari Irak menyebutkan bahwa sejumlah negara besar secara aktif berdiskusi untuk hengkang dari AFC. Negara-negara itu termasuk Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Irak, Oman, bahkan Australia disebut-sebut juga ikut berdiskusi. Yang menarik, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Tsuneyasu Miyamoto, disebut sudah menginisiasi pertemuan dengan beberapa federasi besar di Asia, termasuk Korea Selatan, Irak, dan Australia. Mereka ingin membicarakan kemungkinan membentuk konfederasi baru yang lebih adil. Apa sih sebenarnya yang jadi akar permasalahan? Dominasi penyelenggaraan turnamen, hampir semua turnamen besar baik di level timnas maupun klub selalu diadakan di Qatar atau Arab Saudi. Negara-negara lain seperti tidak punya kesempatan yang sama. Monopoli sponsor dan hak siar negara-negara tertentu disebut-sebut mengontrol penuh sponsor dan siaran AFC yang tentu berdampak pada pemasukan negara lain. Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan, ada dugaan kuat bahwa keputusan strategis AFC cenderung berpihak pada 2 negara itu dari soal lokasi pertandingan, pembagian grup, hingga wasit. Babak kualifikasi Piala Dunia pun ikut dikuasai. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar lagi-lagi di wilayah Qatar dan Arab Saudi. Tim seperti Indonesia jelas merasa dirugikan karena harus bermain tandang terus. Kepemimpinan AFC yang tidak netral, bahkan jabatan Presiden AFC pun dianggap hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan. Kalau benar Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia cabut dari AFC, apa yang akan terjadi? Terbentuknya konfederasi baru, bisa jadi muncul konfederasi tandingan. Misalnya Asia Timur dan Pacific Confederation yang beranggotakan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Australia, hingga beberapa negara Asia Tengah dan Tenggara.
Peta kompetisi berubah total, Liga Champions Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Asia semuanya akan terdampak. Jika terlalu kacau, FIFA kemungkinan besar akan turun tangan karena ini bisa memicu perpecahan besar seperti saat Rusia dikeluarkan dari UEFA atau saat beberapa negara memisahkan diri dari turnamen tradisional. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI sudah mulai berkoordinasi dengan Oman dan beberapa federasi lain. Indonesia merasa tak mendapat perlakuan adil dari AFC, apalagi melihat babak kualifikasi yang selalu tidak menguntungkan. Apalagi setelah Indonesia sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 dan beberapa turnamen besar lain, banyak pihak percaya bahwa Indonesia layak mendapat porsi yang lebih besar di panggung Asia. Tapi kenyataannya, lagi-lagi hanya jadi peserta, bukan pemilik keputusan. Pertanyaannya sekarang, beranikah PSSI keluar dari AFC? Apakah Indonesia cukup kuat untuk berdiri bersama Jepang, Korea, dan negara-negara lain membentuk konfederasi baru? Kalau langkah ini benar-benar diambil, maka ini bisa menjadi revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. Tapi risikonya juga besar. Meninggalkan AFC berarti harus siap membangun semuanya dari nol, sistem kompetisi, ranking, bahkan relasi ke FIFA. Namun, jika AFC terus didominasi oleh dua negara saja, apakah negara-negara lain akan terus bertahan dalam ketidakadilan? Kalau menurut kamu, apakah langkah Indonesia dan negara-negara Asia Timur ini sudah tepat? Apakah sebaiknya mereka bertahan dan berjuang dari dalam atau keluar dan membentuk kekuatan baru yang lebih adil? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan pembahasan sepak bola menarik lainnya. Louis van Gaal, pelatih legendaris asal Belanda, tiba-tiba dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor ini bukan datang dari akun-akun gosip sepak bola dalam negeri aja, tapi juga menyebar ke media Eropa, bahkan disambut langsung oleh jurnalis Spanyol Victor Catalina. Lewat akun X dalam kurung Twitter, dia mengucapkan selamat datang, Louis van Gaal ini serius banget atau cuma sarkasme kelas internasional. Lewat akun X dalam kurung Twitter, dia mengucapkan selamat datang, Louis van Gaal ini serius banget atau cuma sarkasme kelas internasional. Di video ini kita akan bahas semuanya secara lengkap mulai dari asal-muasal rumor. Siapa itu Victor Catalina? Bagaimana respons netizen? Dan yang paling penting, mungkinkah Van Gaal benar-benar melatih timnas Indonesia? Jadi gini ceritanya, semua berawal dari pengumuman mengejutkan dari akun media luar negeri ternama, yaitu 433. Mereka mengumumkan bahwa Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers penting pada Senin 20 Oktober 2025. Dan yang bikin ramai, tidak ada keterangan jelas tentang isi konferensinya. Nah, karena waktu pengumuman itu berdekatan dengan pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia, banyak yang mulai mengaitkan dua hal ini. Terlebih dua-duanya adalah pelatih asal Belanda. Tiba-tiba spekulasi pun menyebar apakah Van Gaal akan menggantikan Kluivert di timnas Indonesia. Masuklah nama Victor Catalina, seorang jurnalis olahraga asal Spanyol dari media Magenta TV. Mungkin buat banyak orang Indonesia, nama ini asing. Tapi di dunia jurnalisme Eropa, Victor termasuk sosok yang aktif membahas sepak bola global. Tiba-tiba dia ikut menambah bensin ke api rumor. Dia menulis dalam bahasa Indonesia, selamat datang, Louis van Gaal, cuma satu kalimat. Tapi efeknya luar biasa. Postingan itu langsung viral di platform X dan dalam waktu satu hari sudah dilihat lebih dari 23.000 kali. Pertanyaannya, apa maksud dari ucapan ini? Apakah dia tahu sesuatu yang kita belum tahu? Ternyata Victor juga bingung. Dia kemudian memberikan klarifikasi yang cukup jujur dan menghibur. Saya bisa membayangkannya dengan sangat baik. Louis van Gaal sudah pensiun. Di usia 74 tahun, dia tidak akan kembali ke klub sepak bola. Setidaknya bukan sebagai pelatih. Tapi di saat yang sama, dia juga bilang tentu saja ada hal-hal yang lebih buruk untuk dilakukan di luar sepak bola daripada menghabiskan waktu bersama istri di pantai-pantai Bali. Nah loh, jadi ini ucapan serius? Atau cuma candaan sambil ngopi? Victor menambahkan bahwa dia tidak tahu pasti apakah Van Gaal akan mengambil pekerjaan melatih Indonesia. Tapi menurutnya waktu dan momennya cocok, Kluivert baru dipecat dan Van Gaal akan konferensi pers. Kebetulan yang mencurigakan, bukan?
Sekarang mari kita bahas dengan serius, apakah Van Gaal benar-benar mungkin melatih timnas Indonesia? Fakta-faktanya, normalnya pelatih seusia itu sudah menikmati pensiun. Tapi Van Gaal bukan pelatih biasa. Van Gaal sempat pensiun tapi kembali melatih timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Kluivert adalah salah satu anak asuh Van Gaal di masa lalu. Bukan tidak mungkin ia tahu perkembangan di Indonesia. Melatih tim kuat, sudah pernah. Tapi membawa tim kuda hitam seperti Indonesia ke level baru, mungkin itu yang justru menarik buatnya. Tapi tentu ini masih spekulasi. Coba bayangkan sebentar kalau Louis van Gaal beneran jadi pelatih timnas Indonesia, apa dampaknya? Nama Indonesia akan langsung jadi pembahasan media dunia. Kita bukan lagi tim Asia Tenggara, tapi tim dengan pelatih kelas dunia. Pemain muda akan punya semangat baru. Bermain di bawah pelatih sekelas Van Gaal adalah mimpi bagi banyak pemain Eropa, apalagi Indonesia. Van Gaal dikenal keras, sistematis, dan sangat disiplin. Timnas kita akan dipaksa naik level atau tersingkir. Pemain timnas bisa dilirik klub-klub Eropa karena dicetak oleh pelatih top. Tapi ingat, Van Gaal juga bukan orang yang gampang diajak kompromi. Jika PSSI tidak profesional, bisa jadi hubungan ini tidak akan panjang. Bagaimana reaksi netizen? Sebagian besar netizen Indonesia senang dan antusias, bahkan hanya dengan rumornya saja. Tagar hashtag Vangaal pun sempat trending dan banyak fans mulai membuat meme dan editan Van Gaal dengan jersey merah putih. Tapi ada juga yang skeptis, masa sih pelatih sekelas Van Gaal mau ke Indonesia? Jangan-jangan ini cuma strategi marketing, media dalam dan luar negeri pun ikut memantau. Bahkan portal berita besar mulai membahas kemungkinan ini sebagai kejutan sepak bola Asia tahun ini. Jadi apakah Louis van Gaal benar-benar akan melatih timnas Indonesia? Belum ada jawaban pasti. Tapi satu hal yang pasti, nama Indonesia sedang dibicarakan di seluruh dunia hanya karena satu rumor, satu cuitan, dan satu momen kebetulan. Apakah ini cuma harapan kosong? Atau pertanda perubahan besar di sepak bola kita? Mari kita tunggu konferensi pers Van Gaal pada Senin nanti. Jangan lupa komen di bawah, kalau kamu jadi PSSI, kamu berani gak rekrut Van Gaal? Dan kalau Van Gaal benar datang, menurut kamu apa yang harus dibenahi dulu di timnas kita? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kabar terbaru soal timnas dan sepak bola dunia lainnya.